Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita boleh kembali tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, kami mau masuk hadirat-Mu. Kami mau merasakan kasih-Mu Tuhan, merasakan lawatan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indah Kau Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan, ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam
Kami mau menyatakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. darahmu telah layak, Darahmu telah layakkan kehidupanku. tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. bagimu segala pujian, Bagimu segala pujian dan kemuliaan. katakan ku tinggikan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari jemaat Tuhan, kita mau dengan iman nyatakan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, ini kami Tuhan, ini suara hati kami, ini pujian kami Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan, kami mau menyatakan Tuhan, kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu, kami mau meninggikan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan sekali lagi katakan ku tinggikan, kami mau meninggikan Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. katakan ku tinggikan. Sekarang biarlah nama-Mu dipuji dalam tempat ini Tuhan. Segalanya Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. katakan ku tinggikan.
Kami mau menyembahmu. Oh Yesus. Sekarang kuasa Roh Kudus. Sekarang lagi Tuhan. Kami mau menyembahmu Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi. Kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Oh Yesus. Sekarang sekarang Tuhan Kau Tuhan, Kau Rajaku, Kau Allah kami. Sekarang mari berseru, tinggikan nama Tuhan. Sekarang aku sembah Kau Tuhan, ku sembah. Sekarang Tuhanku, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Sekarang ku tinggikan Kau Tuhan, kami bersyukur, ku sembah Kau Tuhanku, Kau Raja, Kau luar biasa. Sekarang terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk kehidupan kami yang luar biasa. Dengan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Sekarang kami mau menyembah, mau sembah, ku sembah. Sekarang kenapa sekarang ku sembah, ku sembah. Kau Allahku yang luar biasa Tuhan. Sekarang kami mau menyatakan Kau berkuasa, Kau Allahku, Kau Tuhanku. Sekarang kami mau berseru, meninggikan nama-Mu. Sekarang kenapa sekarang biarlah pujian kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu. Oh Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kira masih karya antara pribadi lepas pribadi, antara Engkau dan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, apa yang Kau alami dalam minggu-minggu ini, Tuhan peduli, Tuhan mengerti. Mari kita berseru, mari kita angkat tangan kita,
Katakan Tuhan, oh Yesus, oh haleluya. Sekarang ya la 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 la. Kira sekarang ya la 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 la. Tuhan kami. Sekarang ya la 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 la. Sekarang ya la ba 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 ba. Kau Bapa kami yang setia. Kau Bapa kami yang luar biasa. Pertolonganmu selalu tepat pada waktunya. Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau sembah-Mu. Kami mau berikan yang terbaik Tuhan. Pujian dan penyembahan kami. Sekarang ya la 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 la. Sekarang ya la 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 la. Terima sekarang ya la 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 la. Sekarang ya la 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 la. Kami mau menyembah-Mu.
Terang sekarang kemuliaan bagimu Tuhan. Berdiri, angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan Kau punya. Tempat maha tinggi, Kau Raja kami, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, kerajaan, jadilah kehendakmu Tuhan.
sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Sorak-sorai buat Raja kita. Sorak-sorai yang meriah buat Allah, penguasa kita bumi. Allah yang layak kami tinggikan. Allah yang layak kami puji, kami muliakan. Kami bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang panjang buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang panjang buat Allah kita sekarang. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Karena Engkaulah yang layak kami tinggikan. Karena Engkaulah yang layak kami muliakan, kami agungkan, kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau disukakan dengan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sebentar kami akan belajar akan ketetapan firman Tuhan. Belajar untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan, setiap benih firman yang ditabur itu tidak akan hilang Tuhan, tetapi akan tertanam dalam hati kami. Tumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Engkau menikmatinya dan kami semua bisa menikmatinya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk semuanya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sekali lagi saya bacakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bagaimana mungkin sebuah penderitaan, sebuah peristiwa yang tidak enak dalam kehidupan kita, itu bisa mengerjakan bagi kita kemuliaan yang kekal, bahkan bisa jauh lebih besar kemuliaannya daripada penderitaan kita. Pasti kita bingung ya, bagaimana mungkin bisa yang namanya penderitaan kok bisa membuat kita mendapatkan kemuliaan. Saudara, ada sebuah statement yang coba kita sama-sama renungkan. Statementnya berkata seperti ini. Jikalau kamu sedang menderita tetapi kamu tidak menemukan Allah, maka sia-sialah penderitaanmu. Kalau kita sedang menderita tapi kita tidak menemukan Allah dalam penderitaan kita, maka sia-sialah penderitaanmu. Saudara, setiap kita itu pasti akan mengalami penderitaan, amin. Setiap kita, baik kecil maupun besar, itu pasti akan mengalami yang namanya masalah, iya kan? Kita mengalami ketidakadilan dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita. Kita mengalami tekanan hidup, mungkin ekonomi, mungkin tekanan hidup dalam rumah tangga. Suami yang tidak mau mengerti istri, perasaan istri, bagaimana capeknya merawat rumah tangga, mengatur rumah tangga, anak-anak, makanan dan lain sebagainya. Istri yang tidak peduli dengan kesusahan, suami yang menghadapi dunia kerja yang begitu keras. Mungkin kita menghadapi di dalam lingkungan kita, di dalam persahabatan kita, kita dikucilkan, kita dijauhkan. Mungkin kita disalah mengerti. Ada banyak yang akan kita alami dan mungkin hari-hari ini kita sedang dialami, yang sedang alami, ya, penderitaan. Nah saudara, kita mau belajar di dalam kitab Mazmur, saudara. Mazmur itu adalah kitab yang menceritakan pemahaman manusia akan penciptanya,
baik itu dalam ratapan maupun pujian, saudara. Nah, di dalam Mazmur 3 ayat yang satu dan sampai dengan yang ke-8, itu merupakan pengalaman Daud yang tidak bisa terlupakan. Dia mengalami ketakutan, dia mengalami kekhawatiran, dia mengalami suatu perasaan ditinggalkan. Karena pada saat itu peristiwa ini adalah berbicara tentang bagaimana Daud itu dikejar oleh anaknya sendiri, Absalom. Absalom ingin membunuh bapaknya, Daud. Oh saudara, kalau kita sudah punya anak, kalau kita dikejar-kejar anak kita mau dibunuh, pasti perasaannya sangat miris, benar gak? Mau membalas anak sendiri, mau diperangi anak sendiri. Ya, gak mungkin lah kita membunuh anak kita sendiri. Nah ini adalah suatu perjuangan yang dialami oleh Daud. Dan bukan hanya dia mengalami perlawanan dari Absalom anaknya, tetapi juga Daud mengalami perlawanan yang bukan hanya secara fisik, juga secara verbal, saudara. Kata-kata, banyak ejekan, banyak hal-hal yang tidak menyenangkan yang dialami oleh Daud. Dia ingin dibunuh oleh anaknya Absalom yang dikasihinya, bahkan dia juga mau diserbu oleh puluhan ribu orang. Tetapi yang menarik adalah ketika dia mengalami masalah, yang dilakukan oleh Daud apa? Dia naik ke Gunung Sion, saudara. Yaitu gunungnya yang kudus. Dia naik ke Gunung Sion dan apa yang dilakukan oleh Daud? Dia berseru dengan nyaring kepada Tuhan. Daud ketika menghadapi masalah, dia mencari Tuhan, saudara. Dia berseru kepada Tuhan. Dia ngomong sekeras-kerasnya sama Tuhan. Dikatakan berseru dengan nyaring. Kalau berseru dengan nyaring dengan segenap kekuatannya mungkin sampai pita suaranya hampir putus mungkin seperti itu. Dia teriak, dia ngomong sama Tuhan bagaimana keadaannya, bagaimana sedihnya dia menghadapi keadaan yang sedang dialami oleh Daud. Di awal Mazmur 3 ini Daud itu mengalami kekhawatiran, ketakutan, tapi ketika dia telah berseru kepada Tuhan, saudara, Daud tidak lagi menjadi takut. Bahkan Daud bisa tidur dengan nyenyak. Nah berapa banyak dari kita kalau kita dapat masalah tuh gak bisa tidur nyenyak. Ikuti resepnya Daud, saudara. Kalau kita dapat masalah yang berat, datang sama Tuhan. Ketika kita sudah datang sama Tuhan, curhat sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, maka kita pasti akan bisa mengalami seperti Daud ini. Dia bisa tidur dengan nyenyak. Dari setiap permasalahan yang Daud alami ketika dia datang kepada Tuhan, Daud mengalami satu pengalaman yang seharusnya kita juga belajar seperti Daud. Di tengah penderitaan yang dialami oleh kita, maka kita harus belajar mengenal Tuhan. Ini yang membuat Daud ketika dia mengenal Tuhan lewat masalahnya, ketika dia datang kepada Tuhan, dia berdoa menyembah Tuhan, dan di tengah doa-doanya dia, saya percaya Tuhan bicara sama dia. Tuhan memberikan ketenangan dalam hatinya dia. Sehingga lewat dia pertemuan dia dengan Tuhan, perjumpaannya dia dengan Tuhan, dia bisa mengenal. Dia bisa mengenal Tuhan. Kalau kita baca di dalam Mazmur 3 tadi di ayat yang keempat, pada waktu dia berdoa kepada Tuhan, dia mendapatkan pertolongan Tuhan. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Daud mengalami pertolongan daripada Tuhan. Dia dikejar-kejar oleh banyak orang, bukan cuma satu orang. Tetapi di tengah kejaran musuh-musuhnya dia, Daud tetap mendapatkan pertolongan Tuhan. Kita tidak ada ceritanya, dengar ceritanya atau baca di Alkitab bahwa ketika dikejar musuh, Daud kena pedang, kena tombak, kena perisai, kena panahnya orang. Gak pernah kita dengar seperti itu, ya gak? Kalau kita mau baca firman Tuhan itu loh, enggak ada ceritanya, satu aja kalimat yang mengatakan bahwa Daud tergores pedang musuh. Enggak ada.
Daud mengalami pertolongan Tuhan bahwa perisainya Tuhan melindungi kehidupan Daud. Dari masalah-masalah kejaran-kejaran musuh yang dialami oleh Daud, Daud mengalami bahwa Tuhan yang dia sembah itu menjadi perisai dalam kehidupannya. Yang membentengi kehidupannya sehingga dia diluputkan oleh kejaran musuh. Di ayat yang keempat dikatakan juga bahwa engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Daud ketika dia mengalami kejaran musuh, banyak orang yang mencari dia untuk membunuh dia. Tetapi ada berapa banyak orang yang masih mengikuti dan percaya kepada Daud untuk menjadikan Daud sebagai pemimpinnya. Waktu dia mengalami penderitaan, saudara, Tuhan tetap menjaga dia, bahkan Tuhan menjadi kemuliaannya dia gitu loh. Kemuliaan Allah tetap ada padanya, sehingga Tuhan mengangkat kepala Daud. Dia ditinggikan oleh Tuhan. Daud tidak sampai menunduk kalah gitu loh. Enggak, dia tetap menegakkan kepala karena Tuhan yang mengangkat kepalanya. Banyak orang yang masih tetap mempercayai kehidupannya untuk tetap selamat dari kejaran musuh, menjadikan Daud sebagai pemimpinnya. Kemuliaan Daud tetap ada karena Allah lah yang menjadi kemuliaannya dia. Kemudian di ayat yang kelima bagaimana Daud mengenal Tuhan waktu dia berseru kepada Tuhan. Allah lah yang menjawab seruannya, saudara. Dia mengalami bahwa ketika dia berteriak sama Tuhan, ketika dia berdoa, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan yang dia sembah bukan Tuhan yang telinganya tuli. Tuhan yang dia curhati bukanlah Tuhan yang masa bodoh. Tuhan yang peduli ternyata. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Dia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Daud mendapatkan jawaban dari setiap seruan doanya, saudara. Nah, kalau kita menghadapi masalah, baiklah kita datang sama Tuhan, bukan datang sama orang lain, curhat sama orang lain. Pertama kita harus datang sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Ngomong apa yang menjadi keluhan hati kita. Ngomong sama Tuhan apa yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita, saudara. Carilah jalan keluar itu hanya di dalam Tuhan, bukan lewat orang lain. Berdiam dirilah, naiklah ke gunung kudusnya Tuhan. Di gereja ini sudah ada menara doa, saudara. Di menara doa kita tidak lakukan yang lain-lain, saudara. Tapi di menara doa kita hanya memuji, menyembah Tuhan. Kita meninggikan Tuhan. Waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita bisa merasakan betapa Tuhan itu sayang sama kita. Cuma 1 jam pujian menyembah Tuhan, cuma 1 jam. Tapi saya sangat-sangat suka. Karena saya bisa menikmati Tuhan. Bisa menikmati Tuhan. Saudara mungkin mencoba berusaha di rumah, udahlah gak usah ke gereja dah, di rumah aja bisa. Mungkin ada banyak gangguan A, B, C, D yang membuat kita gak fokus sama Tuhan. Tapi di rumah Tuhan, saudara, kalau saudara punya waktu 1 jam aja, sama-sama kita doa puji sembah Tuhan, saudara. Ada ketenangan. Ada ketenangan yang dialami Daud. Tuhan menjawabnya dari gunungnya yang kudus. Itu yang akan kita juga terima, saudara, waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan. Gak usah kita ngomong A, B, C, D, E, F, G sampai Z sama Tuhan. Tuhan tahu keluhan hati kita. Tuhan tahu permasalahan hidup kita. Dia akan memberikan terlebih dahulu adalah ketenangan dalam hati kita, saudara. Itu yang saya rasakan ketika saya masuk dalam menara doa selama 1 jam.
Kemudian apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia datang menghampiri Tuhan, menceritakan semuanya, memuji menyembah Tuhan. Dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Di ayat yang ke-8 berkata, dia ngomong sama Tuhan, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dia menyaksikan bagaimana Tuhan menolong. Musuh-musuh yang mengejar Daud dikalahkan oleh Tuhan, saudara. Kemudian di ayat yang ke-9, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Daud mengalami bagaimana Tuhan memberkati dia. Ketika dia harus menghindari dari kejaran musuh, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan makan? Karena dia harus terus berlari, masuk kota A, pindah lagi kota B, pindah lagi kota C. Tetapi Tuhan memelihara Daud. Ada makanan-makanan yang disediakan ketika dia memasuki kota Mahanaim, memasuki kota yang lain. Ada makanan yang disediakan Tuhan bagi Daud dan semua pasukannya, saudara. Dari pengalaman-pengalaman yang dia lakukan di tengah penderitaannya, dia mengalami pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Baiklah kita semua di tempat ini belajar, saudara. Untuk bisa semakin mengenal Tuhan. Bukan cuma sekedar Tuhan yang katanya bisa menolong. Katanya bisa, kita kenal Tuhan hanya dari kata orang. Oh Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan. Oh Tuhan Yesus sanggup menolong. Tapi apa kata orang? Atau dari kesaksian orang lain. Tapi kita sama sekali belum mengalami. Jangan sampai seperti itu, saudara. Berapa banyak dari kita untuk belajar memahami dari penderitaan yang kita sedang hadapi, apa yang sedang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Ini yang penting, saudara. Daud, dia belajar mengenal, dia dapat pengenalan akan Allah. Dia mengerti kehendak Tuhan. Dia tahu di balik penderitaan yang dia alami, dia bisa memetik sebuah kesimpulan dalam kehidupannya bahwa Tuhan punya rencana atas hidupnya. Begitu juga dengan kita. Proses apa yang sedang Tuhan izinkan hari-hari ini terjadi dalam kehidupan kita? Mari kita coba belajar apa sih yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Proses kehidupan mana yang harus kita lewati, yang harus kita menangkan. Daud dikejar-kejar oleh anaknya, tetapi Daud tidak menyentuh sama sekali anaknya. Dia menang untuk mengasihi keluarganya. Absalom mati bukan karena Daud, karena orang lain yang bunuh dia. Dia bebas dari kejaran Absalom anaknya, tapi bukan karena perbuatan tangannya yang membuat Absalom mati, bukan. Dia tetap memilih, dia menang, saudara. Tetap mengasihi keluarganya. Nah, kalau kita menghadapi masalah, baiklah kita jangan sampai ngomel di hadapan Tuhan. Jangan sampai kecewa, jangan sampai frustasi. Bahkan ujung-ujungnya sampai mengakhiri hidup. Atau mungkin kita melakukan hal-hal yang salah di hadapan Tuhan. Mengambil keputusan yang salah di hadapan Tuhan. Jangan, saudara. Jangan. Waktu kita datang sama Tuhan, tetapi kemudian kita mengambil keputusan yang salah. Tuhan mau tolong kita, tetapi kita jauh dari Tuhan dengan apa yang kita lakukan salah di hadapan Tuhan. Pertolongan itu tidak akan pernah datang dalam kehidupan kita. Jadi kita harus tetap berusaha untuk hidup benar, lakukan kebenaran. Supaya kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Ada banyak hal, saya minta untuk pemuji bisa kembali lagi naik ke atas mimbar. Saya banyak, kalau selama ini mungkin Bapak, Ibu, Saudara semua dengarnya kesaksian dari Bapak Yahya, ya, yang bercerita tentang pengalaman.
Dulu waktu saya di sini awal-awal ada pemimpin yang secara levelnya mungkin maksudnya dia baru bertobat gitu kan, kemudian dikasih kepercayaan. Ada banyak prinsip-prinsip firman kebenaran yang tidak cocok dengan yang saya tahu gitu loh. Selama saya melayani Tuhan. Rasa hati ingin berontak, rasa hati ingin marah, ngamuk. Tetapi saya belajar. Memang ada hal-hal yang saya lampiaskan. Saya lampiaskannya ke Pak Yahya, suami saya. Ngomel. Tapi saya ditenangkan. Kemudian saya belajar tenang, saya belajar diam. Sampai ada hal-hal yang mungkin saya mau mencoba membuat sebuah keputusan yang salah gitu. Tapi kemudian ketika ditenangkan, saya juga belajar, oh ya diamlah. Diam, nyembah Tuhan, duduk, diam, nyembah Tuhan. Dan ternyata saya ngomong sama Tuhan gitu kan. Masalah saya gini, itu salah saya apa gini, ngomong sama Tuhan gitu kan. Saya ngomong, saya harus bagaimana gitu. Tapi ketika saya sudah ngomong sama Tuhan, mungkin masalah tersebut belum langsung secara tiba-tiba selesai. Yang saya alami. Ada jeda waktu yang cukup lama untuk saya terus hadapi hal-hal seperti itu. Tapi satu hal yang saya tahu, waktu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan itu dengar. Dan Tuhan itu yang bertindak bagi saya. Dan akhirnya saya bisa tetap ada di sini, saudara. Dan saya mengalami kemenangan. Saya mengalami pengenalan akan Tuhan. Saya kenal bahwa Tuhan yang saya sembah yang jadi pembela buat saya. Nah, saudara harus belajar. Ketika saudara menghadapi masalah, mari belajar mengenal Tuhan. Tuhan sebagai pembela kita, Tuhan sebagai penyedia kita, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Mari saudara, belajar kenal Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Jangan lari dari hadirat Tuhan. Waktu ada masalah, mari datang sama Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. Amin. Amin. Saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau yang berfirman memberi masa depan,
Tuhan indah bagi kami. Setiap rancangan yang Tuhan tetapkan bagi kami sempurna bagi kami Tuhan. Katakan ku tahu rencanamu Tuhan. Rencanamu indah bagiku. Kau kehendakmu baik bagiku. Yang terbaik bagiku. Saudara yang sudah mengenal, mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara hari-hari ini sedang dalam masalah berat, atau mungkin masalah lama yang tidak terselesaikan, yang masih belum terselesaikan saudara. Mari jangan terjebak dengan pikiran kita bahwa masalahku tidak mungkin bisa selesai, saudara. Jangan dengan kekuatan kita mencari jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi, saudara. Saudara ada di tempat ini, saudara mencari Tuhan. Saudara belajar untuk mencari Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tapi ketika saudara mendapatkan masalah tetapi saudara tidak mau ikuti jalannya Tuhan, sia-sia saudara ada di tempat ini. Sia-sia. Datang sama Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. Datang sama Tuhan karena Tuhan punya kehendak yang baik bagi kita, saudara. Dia punya rancangan yang sempurna bagi kita. Dan jalan-jalan Tuhan adalah jalan-jalan Tuhan yang terbaik bagi kita, saudara. Kalau hari-hari ini kita melakukan jalan-jalan yang salah dalam kehidupan kita, biarlah kita bertobat, berbalik dari jalannya kita. Kalau ada yang berbuat menyelesaikan masalah dengan kekuatan, dengan jalan pikirannya, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Saudara yang mau rindu untuk semakin mengenal Tuhan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kembali
kepada Tuhan, saudara. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada jalan-jalannya Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Dia Tuhan yang tidak bisa kita temui. Dia Tuhan, bukan Tuhan yang tidak bisa kita temui, saudara. Dia Tuhan bisa kita temui. Tapi yang membuat kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan adalah karena dosa dan pelanggaran kita. Bertobat, minta ampun sama Mari saudara yang rindu untuk terus mengenal Tuhan lebih lagi, yang mau mengikuti jalan-jalannya Tuhan, angkat tanganmu. Bapa, kami berdoa Tuhan, hamba-hambamu yang mau mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Mereka yang mau mengambil keputusan untuk mengikuti kembali jalan-jalannya Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang salah di hadapan Tuhan. Kami minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kalau kami memakai cara-cara yang salah di hadapan Tuhan untuk setiap masalah yang kami hadapi, kami minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau sampai hari ini kami belum mengenal Tuhan, ajari setiap kami untuk bisa mengenal Tuhan lewat masalah yang kami hadapi Tuhan. Ajari setiap kami jemaat-Mu di tempat ini untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup melakukan banyak perkara bagi kami Tuhan Yesus. Ajari setiap jemaat-Mu Tuhan untuk boleh semakin mendekat kepadamu ya Tuhan. Ini jemaat-Mu di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang melihat isi hati mereka Tuhan. Engkau yang mengenal kedalaman hati mereka Tuhan. Mari Engkau berperkara dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau yang berperkara dalam kehidupan mereka lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan kami tahu ketika kami mengenal Tuhan, maka kami akan semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Kami akan semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Dan hidup kami akan memasuki kepada rencana-rencana yang Tuhan telah tetapkan bagi kami. Kami akan mengikuti kehendak Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau yang melindungi, menjagai Tuhan Yesus jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, mereka tetap ada dalam kontrolnya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita katakan, ku tahu rencana-Mu. Ku tahu rencana-Mu. Bye.
Kami percaya Tuhan, kami akan terus mendapatkan pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dan kami akan masuk di dalam rencana Tuhan. Dan kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah firman Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami semua. Hamba-hambamu yang melayani di tempat ini, yang berjemaat di tempat ini, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami akan semakin dikuatkan di dalam Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan. Seberapa yang terberkati pada malam hari ini? Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Bu Emi yang sudah menyampaikan kebenaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan Gembala Menyapa dan Yestoya News Pontianak. Multimedia kami persilahkan. Shalom, Jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi. Puji Tuhan, saya selaku gembala saudara ya selalu mengucap syukur kita masih bisa ibadat doa malam. Saya menyapa Jemaat Betani Yestoya yang ada di Malang, Mall Malang City Point, yang ada di Jombang, Blitar, dan di Pontianak. Wah, luar biasa ya, gereja kita mengandalkan Roh Kudus, pasti kuasa dan karunia-karunia-Nya dicurahkan di gereja kita. Doa saya sudah bisa bayangkan kalau semua jemaat pelayan Tuhan dipenuhi Roh Kudus, kita doa berbahasa roh, oh betapa indahnya ya. Oh semua berarti punya kuasa. Karena Roh Kudus itu penuh dengan kuasa memberikan kita kekuatan. Kekuatan apa? Untuk meraih pertolongan Tuhan. Untuk meraih hari ini mujizat-mujizatnya. Ya, saya berdoa biarlah semua Jemaat Betani Yestoya, jemaat yang penuh dengan Roh Kudus. Dan saya percaya Roh Kudus bekerja dahsyat dan mengadakan mujizat. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yestoya Family Altar akan mengadakan perayaan Natal bersama Bapak Gembala, Pendeta Dr. Samuel Sianto. Acara ini akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, pada pukul 7 malam, bertempat di Graha Betani Yestoya, Komplek Ayani Mega Mall D3. Acara ini akan dimeriahkan dengan performance dari family altar yang ada. Dan akan ada door prize menarik untuk jemaat. Hidangan istimewa juga akan disajikan untuk jemaat. Mari jemaat Tuhan, jangan sampai ketinggalan untuk ikut serta mengambil bagian dalam sukacita Natal YEFA ini. Hadirilah ibadah Raya Minggu, Gereja Betani Yestoya Pontianak. Ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali ibadah. Ibadah pertama pada pukul 9 pagi, ibadah kedua pada pukul 11 siang dan ibadah ketiga pada pukul 5 sore. Ibadah ini akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Ajak semua orang yang kita kasihi, untuk bersama-sama kita merasakan hadirat Tuhan, dan hidup kita diubahkan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang sedang mengalami pergumulan, atau saudara rindu untuk lebih lagi masuk ke Gunung Kudusnya Tuhan dengan pujian dan berdoa. Kami mengundang Bapak, Ibu, saudara dan saudari semua untuk datang di dalam menara doa, setiap hari Selasa sampai hari Jumat, pada pukul 12 siang sampai pukul 1 siang. Bertempat di Gereja Betani Yestoya Pontianak, Ruko Mega Mall Blok D nomor 3. Di dalam hadiratnya selalu ada mujizat terjadi di hidup kita semua. Demikian, Yestoya News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam Bapak Ibu. Salam. Wah, saya sangat senang Bapak Ibu setia. Padahal sore tadi hujan deras, tapi semua bersukacita datang ke rumah Tuhan. Dan saya tadi sudah melihat paket yang untuk door prize banyak Bapak Ibu. Dan jadi saya lihat begitu banyak, begitu meriah, dan juga bapak-bapak nanti akan perform semua, nggak cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga perform. Nah, jadi ayo datang dalam Natal YFA Christmas. Baru perdana loh,
di tahun ini. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa hadir semua, kita bersama-sama merayakan dan bersukacita bersama. Amin. Dan door prize-nya banyak, saya percaya kita mempunyai banyak kesempatan untuk mendapatkannya. Amin Bapak Ibu. Dan juga terbuka untuk umum, ajak semua yang belum ikut FA, belum tergabung dalam FA, aja. Kita bersama-sama bersukacita tempat ini. Amin Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan sudahi ibadah kali ini. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa untuk pembangunan gereja di Telaga Bodas. Tuhan berkati. Tuhan juga berkati pesta demokrasi bangsa kami Indonesia. Kami percaya ada keamanan, ada kedamaian di dalamnya. Siapapun pemimpinnya, kami percaya Tuhan yang telah menetapkan. Dan kami percaya bangsa kami akan terus menjadi bangsa yang hebat dan kuat karena Tuhan. Berkati pemimpin kami Pak Samuel Sianto, berkati wakil gembala kami Pastor Yoel Sianto. Tuhan, Tuhan berkati, berikan hikmat, berikan kesehatan, kekuatan, berikan juga yang dibutuhkan dalam pelayanan untuk menuntun kami, membimbing kami Tuhan. Segala sesuatu hikmat, marifat Tuhan, Tuhan tambah-tambahkan. Kami percaya pemimpin kami ada dalam kasih-Nya Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini, maupun yang ada di rumah yang menyaksikan secara online. Tuhan berkati. Jika kami ada masalah persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Yang beban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang sedih, yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang tidak pengharapan, kami percaya di dalam Tuhan ada masa depan. Masa depan kami penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat dari Allah yang Maha Tinggi. Sekarang mari Bapak Ibu, buka hatimu, buka tanganmu. Kita akan terima berkat dari Allah yang Maha Tinggi. Sekarang terima, bawa dan nikmati segala berkat dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, melalui anak yang tunggal itu Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus, dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin, amin, amin.